Gimana itu ketika capek gitu? Nanti teh balik kapayun kan, balik mencari masjid-masjid. Alhamdulillah, saya dikasih tumpangan waktu di jalan. Sedang capek-capeknya, ada saja pertolongan dari Allah melalui orang-orang yang tak kita duga. Saya teh cerita kalau perjalanan saya ini pengen tahu masjid yang ada di Sukabumi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Baik. Gimana, Mas? Ini. Oh ya, Dek, kalau seperti itu nanti kita lebih enak ngobrol di dalam biar kita sambil duduk, Iya, iya, sambil Pak. ini ngobrol-ngobrol supaya enak, ya. Ayo tuh Pak. Yuk, mangga. Iya. Sok, mangga. Assalamualaikum. Ada kedatangan tamu dari Dewan Kemakmuran Masjid Kabupaten Sukabumi. Beliau datang ke sini mau menanyakan sesuatu hal kondisi yang ada di masjid ini. Kita persilakan duduk, sok mangga. Sok kenalan, so ini Pak Kiai. Ya, ini Pak Kiai Masjid Baitur Rahim. Ya. Sok mangga cari-cari. Saya ya ngobrol-ngobrol. Pak Kiai, ada apa ini Pak Kiai teh kesini teh? Aduh, saya kayak agak takut nih, ada apa ini kira-kira? Nggak ada apa-apa. Pas kebetulan saya lagi lewat, pas ketemu ini ada tamu dari Ya. DMI Kabupaten. Ya. Katanya pertama mau silaturahim, lagi Oh. pengen tahu keberadaan masjid dan perkembangan masjid yang ada di Kecamatan Cilkembar. Oh gitu. Maksudnya. Apa kira-kira yang saya bisa bantu ini, Tanya aja ke sana. Adik? Saya teh Sidik Pak, Iya. saya teh dari kampung, ingin Iya. mengetahui kemasjidan di Kabupaten Sukabumi. Ya. Nah, tadi teh saya teh kebetulan Pak Ya. diajakin sama Pak Kiai Iya. di jalan Hmm. untuk mendatangi ke masjid ini. Ya. Nah, kalau masjid ini Pak sejarahnya itu gimana ya Pak? Masjid ini dibangun tahun 2000. Tahun 2000 dibangun oleh tokoh masyarakat yaitu Bapak Haji Karsudi. Beliau tokoh masyarakat yang ada di wilayah Cimanggu ini dengan pembiayaan pribadi. Oh, Jadi- jadi pembiayaan pribadi Pak? Iya. Subhanallah. Swadaya. Jadi bukan swadaya masyarakat, akan tetapi dibangun oleh Bapak Haji Karsudi. Subhanallah. Malah masyarakat yang bekerja saja itu dibayar oleh beliau. Oh, dibayar gitu Pak? Ya, dibayar. Lantas 1 tahun itu masjid ini jadi. Ya ini semegah ini. Di tahun 2001 itu diresmikan oleh bupati, yaitu Bapak Maman Soleman. Waktu itu Pak Waktu Maman itu, ya. ya Bapak Maman. Nah, sebelum masjid ini tahun 2001 diresmikan, dulu itu ada masjid di sebelah sana, yaitu masjid awal itu. Nah, itu sekarang menjadi tempat pengajian ibu-ibu, jadi majelis taklim. Ya, majelis taklim ada di sana.
Nah, beliau memberikan wakaf masjid ini, ada 2 wakaf. Wakaf masjid ini juga wakaf tanah untuk ditempati masyarakat yang orang tidak mampu, orang yang miskin. Silakan menempati tanah wakaf itu, akan tetapi satu, harus mau memakmurkan masjid, mau ikut meramaikan masjid. Itu Pak Dikarsudi. Nah, ini semoga ini masyarakat sudah tinggal enak, tinggal istilahnya apa ya, tinggal mupuk aja, tinggal ngebina saja. Kalau adik pengen tahu, yaitu beliau sudah almarhum, jadi sudah meninggal. Sekarang diteruskan dengan anak putra-putranya, berada di Bogor, ada di Bandung, ada di Sukabumi. Pembiayaan Masjid Ar-Rahim ini didapat dari iuran rutin masyarakat. Setiap kakaknya dikenakan iuran Rp5.000 setiap bulan. Nantinya dana tersebut digunakan untuk pengecatan masjid, bantuan kepada masyarakat yang meninggal, dan lainnya. Dana tambahan yang didapat Masjid Ar-Rahim ini teh bersumber dari infak dan sedekah jemaah. Kalau dari masalah kegiatan masjid di sini itu bagaimana ya Pak kegiatan? Kegiatan di masjid ini sebenarnya kegiatan banyak, ya. Termasuk kegiatan yaitu rutinan, pengajian rutin pada saat malam minggu. Terus kegiatan keagamaan yang lain yaitu ketemu para kiai. Jadi syariahan, kalau kata orang Sunda itu syariahan. Jadi kiai saling bertemu, mengemukakan pendapat antara kiai dengan kiai, menyatukan persepsi antara kiai. Itu tempatnya di sini. Keberadaan Masjid Ar-Rahim ini teh sesuai dengan fungsinya sebagai tempat beribadah, tempat bermusyawarah, dan lainnya. Kegiatan rutinnya pun salah satunya adalah praktek ruqyah. Nah, gitu deh, singkat cerita awal keberangkatan masjid ini seperti begitu, singkat ceritanya. Gimana? Sudah puas? Sudah Pak, Penjelasannya dari Bapak? sudah jelas. Alhamdulillah Pak. Semoga ini menjadi berkah ya Pak. Amin. Buat saya dan yang lainnya di sini. Amin. Mudah-mudahan ini betul-betul dijadikan religi, Wisata religius, ramah anak. Amin. untuk kedepannya. Semoga semakin cerah dan semakin banyak yang mau beribadat di masjid ini. Amin. Nah, seterusnya deh. Kamu masih punya harapan yang sama. Baik. Untuk kedepannya, baik kamu tolong sebarkan kebaikan-kebaikan bagi khususnya pertama yang paling dekat dengan kita, mulai dari tetangga, keluarga, setelah itu kepada yang lain. Karena betul-betul bahwa masjid itu salah satu tempat yang memang diistimewakan sama Allah. Karena menurut salah satu hadis diantaranya yang memancarkan cahaya dari bumi ke alam langit itu adalah masjid diantaranya. Gitu. Oleh karenanya mari kita jaga dan rawat masjid dimanapun. Karena salah satu tempat yang paling strategis itu diantaranya adalah masjid. Dan tempat yang paling murah. Kalau orang mau masuk, kadang ada yang minta izin dulu, ada yang kagak. Bahkan kalau kita perbandingkan, tapi maaf, ini bukan melemahkan masjid, bukan. Kalau kita mau ke toilet aja, ke toilet, kita harus bayar dulu kan? Iya benar Pak. Bahkan Ibrahim bin Adham pernah beliau itu nangis ketika mau masuk toilet tadi. Kata beliau, Masya Allah, kita cuman mau ke toilet aja harus bayar, nggak bisa gratis. Apalagi kalau kita mau masuk surga, masa harus gratis. Tapi kalau masjid dimanapun, punya siapapun, makanya betul sabda hadis bahwa masjid itu adalah baitu kullin. Masjid dimanapun
Jangankan di kita, di Timur Tengah pun siapapun yang mau masjid-masjid, sehingga apabila ada orang yang melarang ataupun mencegah ketika seseorang mau melaksanakan beribadah di masjid, itu ada sanksinya bagi orang tersebut. Oleh karenanya saya mengharapkan kepada adik, mari kita belajar untuk lebih meningkatkan masjid, supaya masjid itu betul-betul membawa barokah. Jangan kita masuk pada masjid yang pernah tercatat dalam Al-Quran, masjid itu ya. Karena salah satu hadis mengatakan bahwa di akhir zaman itu masjid cuma nama masjidnya aja, tapi yang memakmurkan masjidnya hampir sekarang itu hampir tapi ya. Tapi alhamdulillah kalau di sini memang saya lihat alhamdulillah masih makmur orang-orang dari mulai habis maghrib sampai isya, alhamdulillah masih ada yang mendekat di sini. Dari mulai jam 3 udah mulai ada yang udah masuk di masjid. Tolong sebarkan kebaikan ini, terutama kepada keluarga kita dan kita sendiri. Itu aja pesan dari saya ya. Terima kasih atas kunjungan ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau begitu saya izin pulang dulu ya Pak. Bukan pulang sih, tapi melanjutkan perjalanan. Ya maaf deh, di sini dianggurin ya. Ya nggak apa-apa Pak, malah enak Pak di sini diajakin ngobrol. Oh iya. Sok, mangga. Silahkan. Amin Pak. Terima kasih ya Pak. Ya. Mari ya Mas ya. Ya, mangga. Selamat jalan. Ya sudah tuh Pak, saya teh mau ngelanjutin perjalanan saya, soalnya masih jauh saya teh ya Pak. Ya Pak. Mudah-mudahan selamat ya, hati-hati jalan ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hati-hati di jalan deh ya. Ya Pak, makasih Pak. Sama.